Terimalah salam hangat kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sejenak kita mau mendengar firman Tuhan di malam hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Sebelum kami beristirahat, kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami ini anak-anak-Mu mendengar-Mu. Dan biarlah Roh-Mu menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bacaan pada malam hari ini sesuai dengan Almanak HKBP adalah dari Injil Yohanes pasal 4 di ayatnya ayat 16 sampai 26 dan yang menjadi pembimbing renungan di ayat 23 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di tepi sebuah sumur membawa banyak pengajaran yang sangat mendasar. Karena itu percakapan ini bukan hanya bagi orang Samaria, tetapi orang-orang yang tadinya tidak kenal Yahweh, atau orang Batak mengatakan Jehovah, yaitu nama Allah sesembahan kita di dalam dan melalui Yesus Kristus. Mengapa? Saya masih ingat salah satu larangan dari pengajaran waktu sekolah minggu dan juga berlanjut di saat katekisasi sidi, bahwa orang Kristen tidak boleh menyebut epung kepada Allah seperti kebiasaan orang Batak dulu menyebut dewa-dewanya atau sesembahan mereka dulu. Sebutan Bapa itu sepertinya itu adalah memberitahu bahwa opung itu penuh kasih, memanjakan, dan cenderungnya tidak perlu disiplin, tapi dibiarkan begitu saja. Tetapi dengan sebutan Bapa, dan itu yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu dan guru-guru katekisasi sidi dulu, dan itu tentu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sekarang, adalah Bapa. Bapa yang mungkin memukul, tapi itu adalah memberi disiplin untuk anak-anaknya. Dan sebutan seperti inilah yang dikatakan oleh Yesus terhadap Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang bernama Yahweh atau Jehovah, yang adalah Allahnya Abraham, Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, dan Yesus mengatakan bahwa itu adalah Bapa. Memang orang-orang Israel kuno sudah sering mendengar bahwa umat Tuhan itu, yaitu mereka sendiri, mereka adalah anak-anak dari Allah, tetapi mereka sendiri belum pernah mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa. Malah mereka untuk menyebut nama Yahweh tidak berani, tapi mereka mengatakan Adonai. Tertulis Yahweh, tapi mereka ucapkan itu adalah Adonai. Itu yang biasa di kalangan Israel kuno dan kemudian terus sampai kepada Yahudi. Tetapi pada saat percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria, dia mengatakan bahwa
akan tiba waktunya dan sekarang sudah. Penyembah yang benar adalah menyembah Bapa dalam kebenaran dan roh. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Renungan Malam Shalom. Itu hal yang baru yang diajarkan oleh firman ini, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang percaya kepadanya, bahwa yang disembah itu adalah Bapa, dan kita juga menyebutnya Bapa. Hal yang kedua yang sangat penting dari pengajaran itu adalah soal tempat, bahwa tempat penyembahan itu tidak ditentukan di satu tempat tertentu. Ya, sepertinya orang-orang Yahudi sangat bangga mengatakan bahwa di Yerusalem, di Sion itu, disitulah Tuhan berdiam dan disitulah kita sepenuhnya menyembah dan disitu penyembahan yang benar. Sementara orang lain yang menyembah di tempat yang lain, memang ada juga menyembah di Gerizim seperti yang disebutkan oleh perempuan Samaria ini. Tetapi Tuhan Yesus pada saat ini mengatakan bukan tempat, tetapi di dalam roh. Karena Allah itu adalah roh, bukan fisik, bukan manusia seperti kita material. Karena itu bukan tempatnya itu yang menentukan, tetapi roh atau jiwa kita ini, itu yang perlu. Jangan mensakralkan tempat, jangan mengkultuskan tempat. Tempat perlu ya, tetapi bukan untuk dikultuskan atau dikooptasi hanya di tempat itu. Baru benar. Ya, kehadiran Tuhan tidak benar seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara. Dan itu sekarang yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi, di dalam roh itu artinya kita bergantung kepada roh, bukan ditentukan oleh tempat. Dan ketika kita bergantung kepada roh, kita akan mendapatkan kekuatan dan pertolongannya. Ya, dengan menempatkan jiwa kita di bawah kuasa atau di bawah pengaruh daripada roh itu. Dan yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, disebutkan di sini bahwa menyembah yang benar itu adalah penyembah di dalam kebenaran, aletheia. Itu adalah ciri Allah yang terjelma di dalam Kristus. Dan tentunya itu juga menjadi hakikat Roh Kudus. Dan itu yang menjadi inti pemberitaan Injil, Bapak, Ibu, Saudara. Oleh karenanya, penyembahan yang benar harus dilaksanakan menurut kebenaran Bapa yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus, di dalam Anaknya, dan itu kita terima di dalam Roh Kudus. Ini pengajaran yang benar-benar untuk mengubah pikiran kita, bahwa kebenaran itu bukan kebenaran saya, bukan kebenaran kelompok tertentu, tetapi kebenaran itu adalah di dalam Tuhan kita. Kebenaran itu bukan satu ide, kebenaran itu bukan satu ideologi, tapi kebenaran itu adalah benar-benar di dalam Tuhan. Masih ingat tentunya ketika Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, apa dikatakan bahwa itu adalah kebenaran dan kebenaran itu yang diberikan kepadanya. Memang dia masih bertanya apa itu kebenaran. Ya, sang pengadil dunia mempertanyakan apa itu kebenaran, tapi diharapkan dari dia kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaannya itu sebenarnya benar supaya dia tahu apa kebenaran yang sesungguhnya. Bukan kebenaran duniawi, bukan rumusan-rumusan duniawi, tetapi kebenarannya itu adalah kebenaran di dalam hukum dan perintah Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, malam ini 3 hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Pertama-tama, bahwa yang kita sembah itu adalah Bapa yang punya disiplin, yang punya kasih sayang. Kadang-kadang kita ditegur, kadang-kadang mungkin kita ada sedikit harus dipukul, ya, itu menandakan kasihnya. Dan penyembahan kita adalah penyembahan bukan ditentukan oleh tempat, bukan ditentukan oleh yang material, tapi roh jiwa kita.
dan penyembahan kita hanya di dalam kebenaran. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari malam ini kita pastikan bahwa kita berada di dalam ketulusan, ketergantungan kepada roh, kebenaran daripada Tuhan, dan tentunya semua akan mengarahkan kemuliaan Allah. Pastikan sobat. Amin, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Engkau ingatkan kami satu persatu. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, agar benar ibadah yang kami lakukan setiap saat. Karena itu, biarlah Roh-Mu senantiasa memelihara hati jiwa kami, supaya benar-benar tergantung padanya, untuk memuliakan-Mu dari jiwa kami yang terdalam. Kami serahkan hidup kami malam ini ke tangan-Mu Bapa, lindungi kami, jauhkan mara bahaya. Bapak Ibu yang masih terbaring, dirawat di rumah atau di rumah sakit, berkati ia Bapa, supaya mereka juga memperoleh kesembuhan. Terima kasih, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya.